Halo guys, kembali lagi di channel Go Electric. Di video kali ini aku akan berbagi tutorial, yaitu cara membuat daftar isi secara otomatis di Google Doc. Namun sebelum kita lanjutkan tutorial ini, subscribe agar tidak ketinggalan tutorial bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke, langsung saja. Jadi untuk membuat daftar isi secara otomatis di Google Doc, caranya sangat mudah. Tentu pertama kalian buka dulu yaitu karya ilmiah kalian di Google Doc. Baik itu karya ilmiah berupa makalah, tugas akhir, skripsi, atau karya ilmiah yang lain. Dan kemudian setelah terbuka, pastikan dokumen kalian itu atau karya ilmiah kalian itu sudah ada satu halaman yang kalian siapkan untuk daftar isi. Dan selanjutnya kita klik di daftar isinya. Dan setelah kita aktif di halaman daftar isi, kemudian klik pada sisipkan. Nah, di sini klik pada sisipkan dan kemudian arahkan kursor ke elemen halaman. Nah, disisipkan, klik pada elemen halaman dan kemudian di sini arahkan kursor ke daftar isi. Oke, sisipkan elemen halaman, arahkan kursor ke daftar isi. Nah, di sini ada beberapa format daftar isi. Nah, di sini ada teks biasa, kemudian titik-titik, dan di sini ada link. Nah, jadi kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Namun umumnya untuk daftar isi itu menggunakan titik-titik. Maka saya pilih yang kedua, yang ini. Maka otomatis akan bertambah tulisan seperti ini, tambahkan tajuk atau dalam kurung format gaya paragraf, dan tajuk ini akan muncul di daftar isi. Nah, jadi di sini tidak langsung muncul teman-teman daftar isi dari karya ilmiah kita. Jadi kita terlebih dahulu harus mengidentifikasi mana yang menjadi judul, subjudul, dan sub-subjudul. Oke, kita harus mengidentifikasi dengan cara, nah ini kita scroll dulu ke bawah. Kita scroll ke bawah dan kita perhatikan. Nah, di sini untuk bab 2 ini merupakan judul. Maka untuk menandai ini sebagai judul, kita blok seperti ini dan kemudian selanjutnya pada gaya atau teks normal ini kita klik. Nah, di gaya atau teks normal kita klik dan selanjutnya arahkan kursor ke judul 1. Dan di sini ada dua pilihan lagi, ada terapkan tajuk 1, ada perbaharui tajuk 1 untuk dicocokkan. Agar formatnya tidak berubah, maka kita pilih yaitu perbaharui tajuk 1 untuk dicocokkan. Apabila nanti kita pilih terapkan tajuk 1, maka nanti warna dari judul ini akan berubah menjadi warna biru, kemudian akan menyesuaikan format default dari Google Dokumen. Maka di sini saya sarankan pilih yaitu perbaharui tajuk 1 untuk dicocokkan, agar kita tidak capek untuk mengedit kembali judul yang sudah kita buat. Nah, di sini kita klik pada perbaharui tajuk 1 untuk dicocokkan. Kita klik. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya di bagian ini merupakan subjudul. Nah, ini merupakan subjudul, maka kita blok seperti ini. Dan kemudian setelah kita blok, kita klik lagi pada gaya atau teks normal ini, lalu arahkan ke judul 2. Jadi, jika dia judul, maka kita pilih adalah judul 1. Jika subjudul, maka kita pilih adalah judul 2. Nah, maka kita pilih di sini judul 2 dan klik lagi pada perbaharui tajuk 2. Nah, di sini. Nah, sudah. Dan selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Kita scroll. Nah, ini merupakan subjudul, maka saya blok lagi. Dan saya pilih yaitu teks normal atau gaya ini, saya klik. Lalu judul 2, lalu perbaharui tajuk 2, yang ini. Oke. Dan untuk 221 ini merupakan sub-subjudul atau turunan dari 2.2 ini. Maka saya blok seperti ini. Lalu saya klik lagi pada gaya atau teks normal ini. Maka di sini kita pilih yang judul 3. Oke, kita pilih yang judul 3 dan pilih yang perbaharui tajuk 3. Nah, jadi intinya teman-teman, untuk judul 1 ini merupakan judul utama seperti bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Lalu untuk judul 2 ini adalah subjudul, lalu untuk judul 3 adalah sub-subjudul atau turunan dari subjudul. Oke. Nah, di sini adalah sub-subjudul. Nah, ini sudah kita tandai beberapa judul, maka kita coba buktikan apakah sudah berhasil. Kita scroll ke atas. Nah, di sini belum diperbaharui secara otomatis teman-teman. Jadi kita klik dulu pada tulisan ini, maka di sini akan muncul tombol reload atau pembaharuan. Nah, ini kita klik. Maka otomatis akan muncul daftar isi secara otomatis, sudah lengkap dengan titik-titik seperti ini dan sudah ada
nomor halamannya. Jika ingin kita tandai lagi untuk judul dan subjudul yang lain, maka kita lakukan hal yang sama. Nah, tadi ini sudah kita tandai, selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini merupakan sub-subjudul. Nah, ini saya blok. Saya klik lagi pada gaya atau teks normal ini, lalu saya arahkan kursor ke judul 3, lalu perbaharui tajuk untuk dicocokkan. Nah, ini sudah. Kemudian scroll lagi ke bawah, ini juga sub-subjudul. Saya pilih lagi judul 3, perbaharui tajuk untuk dicocokkan. Lalu scroll lagi ke bawah, ini juga merupakan sub-subjudul, ini juga sub-subjudul. Dan jika ada turunannya lagi, kita blok seperti ini, kita klik yang judul 4. Nah, nih. Oke, nah ini juga judul 4, subjudul 3. Nah, oke. Nah, coba kita lihat hasilnya. Kita reload lagi, kita klik, dan kita reload lagi. Nah, perhatikan, sudah otomatis dibuat. Nah, jadi pada tahap ini kalian tinggal mengidentifikasi mana dia yang merupakan judul utama, yaitu judul 1. Kemudian jika subjudul berarti judul 2, dan jika dia sub-subjudul berarti judul 3, dan jika ada turunnya lagi judul 4 dan seterusnya. Kalian tinggal menandai dan otomatis akan dibuat yaitu daftar isi secara otomatis. Nah, itu dia teman-teman tutorial yang bisa saya bagikan hari ini, yaitu cara membuat daftar isi secara otomatis di aplikasi Google Doc. Jika ada pertanyaan, kalian tinggalkan pesan di kolom komentar agar bisa kita diskusikan. Dan pastikan ketika kalian memberikan pertanyaannya itu ringkas dan mudah dipahami agar bisa saya respon. Terima kasih.